Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Kepegawaian Negara BKN telah memutuskan dari 75 calon pegawai alih status, hanya sebanyak 24 orang yang dinyatakan masih dapat dibina. Sisanya sebanyak 51 orang dinyatakan diberhentikan dengan alasan tidak dapat dibina. 51 pegawai masih bisa menjabat hingga 1 November 2021. Pemirsa, untuk membahas lebih jauh, inilah Dialog Nusantara Petang. Saat ini saya sudah bersama dengan pakar hukum UGM, pegiat anti korupsi Pak Oce Madril. Selamat sore Pak Oce. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Pak Oce, sebelum kita membahas lebih jauh, ini Anda melihat konflik yang ada di internal KPK saat ini dengan segala dinamika pro dan kontranya tentunya ya, seperti apa? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di KPK itu sebenarnya bukan urusan yang berkaitan dengan aspek pelaksanaan tugas penyidikan ya atau pemberantasan korupsi, tapi lebih kepada urusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang asal persoalan ini dimulai dari revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengalihkan status pegawai KPK semuanya menjadi ASN. Sebelumnya belum ASN, kemudian menjadi ASN ya, aparatur sipil negara atau PNS. Dan kemudian setelah itu muncullah kebijakan-kebijakan turunan bagaimana mengalihkan pegawai KPK itu menjadi ASN semuanya. Pada level undang-undang sebenarnya tentu ada banyak protes juga ketika pegawai KPK menjadi ASN. Ada banyak kritik pada waktu itu kalau pegawai KPK menjadi ASN dikhawatirkan soal independensinya. Kalau dia menjadi bagian dari pemerintahan, maka dikhawatirkan independensinya. Kemudian di tingkat yang lebih teknis ya, bagaimana melaksanakan peralihan itu, ini persoalannya jauh lebih banyak. Ketika misalnya ada berbagai macam asesmen yang dilakukan oleh pemerintah dan KPK sendiri, yang kita kenal dengan istilah tes wawasan kebangsaan, dan tes tersebut ternyata menghasilkan berbagai macam polemik. Mulai dari model soalnya, kemudian pelaksanaan tesnya, sampai tentu saja kepada hasil dari tes itu. Hasil tes itu ditemukan ada sekitar 75 pegawai yang dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kualifikasi wawasan kebangsaan. Nah, ini yang tentu menjadi pertanyaan banyak pihak. Bagaimana mungkin 75 pegawai yang merupakan pegawai KPK, sebagian besar adalah pegawai yang sudah lama di KPK, belasan tahun, tetapi kemudian dianggap tidak memiliki wawasan kebangsaan. Saya kira publik sama-sama mengetahui ya bagaimana persoalan di balik tes wawasan kebangsaan itu dengan berbagai macam keunikan soal-soalnya dan juga tentu saja hasilnya. Bahkan sampai Presiden juga merespon dengan satu prinsip. Presiden mengutip putusan MK bahwa peralihan kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak pegawai. Jadi sebenarnya itulah prinsipnya sebetulnya, jangan sampai merugikan pegawai yang sudah ada saat ini. Nah, masalah muncul ketika ternyata peralihan itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak sesederhana apa yang ada di undang-undang atau peraturan pemerintah. Ternyata lebih complicated karena menghasilkan berbagai macam trik dan berbagai macam model kebijakan, diantaranya yaitu tadi ya, 75 dianggap tidak memiliki kualifikasi wawasan kebangsaan. Setelah itu berkembang menjadi 51 orang dianggap tidak memenuhi syarat lagi menjadi pegawai KPK. Karena dianggap sudah di garis merah begitu. Nah, ini yang kemudian membuat banyak kritik tentu saja kepada KPK ya. Iya, Anda melihat hal ini seperti apa? Menurut Anda bagaimana proses ini semua? Secara objektif, Undang-Undang 19 tahun 2019, revisi Undang-Undang KPK hanya mensyaratkan peralihan dari non-ASN menjadi ASN. Jadi cukup sampai di sana. Dan peralihan itu dilakukan selama 2 tahun. Artinya per Juni 2021, mereka harus menjadi ASN semua. Kemudian di Peraturan Pemerintah 44 tahun 2021, 41 tahun 2020, bagaimana cara melakukan pengalihan? Pengalihan itu hanya dilakukan melalui 4 tahap saja.
yaitu menyesuaikan jabatan yang ada di KPK menjadi jabatan yang sistem yang ada di ASN. Pertama, kedua mengidentifikasi jenis dan kualifikasi pegawai KPK yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan SDM tersebut pada jabatan-jabatan yang ada di ASN. Dan yang keempat, lakukan pengalihan melalui penetapan pengangkatan mereka sampai menjadi ASN. Jadi tidak ada kemudian peraturan yang mensyaratkan adanya asesmen ini dan itu. Itu secara objektif menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan peralihan ini tidak boleh merugikan hak pegawai. Kalau kemudian kita mendasarkan kepada ukuran objektif itu, maka mestinya harusnya tidak ada persoalan dengan peralihan ini. Iya, apalagi sebenarnya ini tes wawasan kebangsaan ini adalah merupakan menurut keterangan dari KPK sendiri ya, ini kan merupakan salah satu dari 3 unsur yang belum ada dalam syarat untuk menjadi pegawai KPK gitu, seperti misalnya kepribadian, kemudian juga pengetahuan kalau saya tidak salah ya, dan terakhir adalah wawasan kebangsaan ini akhirnya dibuat tes begitu ya, dengan alasan itulah makanya akhirnya diadakan TWK ini. Apakah ini cukup untuk memberhentikan ataupun membebas tugaskan juga begitu 75 orang ini dari ketiga, di mana ini merupakan hanya salah satu dari poin saja? Ya betul ya, secara objektif tentu kita tidak mau, saya sendiri tidak mau terlibat dalam diskusi isu-isu subjektif ya, misalnya soal dugaan gerakan radikal atau ketidaksukaan pada beberapa individu, itu sangat subjektif. Makanya saya lebih cenderung menggunakan ukuran objektif. Tadi peraturan perundang-undangan, ada putusan MK, kemudian yang tadi Mbak Tasya sampaikan mengenai berbagai asesmen yang harusnya digunakan untuk melihat kualitas atau kredibilitas dari sumber daya manusia, dan tidak bisa hanya satu instrumen yang digunakan. Tentu ada banyak instrumen yang harusnya digunakan untuk melihat sejauh mana SDM itu patut dipertahankan atau tidak. TWK hanya salah satu saja, dan itu pun memiliki banyak catatan. Maka menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu relevan dan logis. Beliau menyatakan bahwa TWK tidak boleh menjadi dasar satu-satunya untuk memberhentikan atau merubah pola kepegawaian KPK. Iya, bahkan kan TWK ini sendiri kan sebenarnya ada 3 aspek ya Pak Oce, di mana ada aspek pribadi, aspek pengaruh, dan aspek PUPN itu, di mana hanya PUPN-nya saja yang belum dipenuhi nih, begitu kan Pak ya? Betul ya. Dan sebenarnya tes TWK itu aspek kognitif ya, lebih kepada pertanyaan kemudian jawaban. Bisa juga sebetulnya wawasan kebangsaan itu dilihat dari bagaimana kinerja para pegawai itu selama ini. Apakah benar misalnya ada pegawai yang dianggap tidak punya wawasan kebangsaan yang baik? Apakah ada memang mereka yang anti NKRI? Apakah ada yang anti Pancasila? Dengan ukuran-ukuran yang objektif tentu saja. Kan tentu KPK memiliki catatan terhadap pegawainya. Sebagian besar dari 75 pegawai itu mereka sudah 15 bahkan belasan tahun di KPK ya, tidak sebentar begitu. Dan tentu catatan kepegawaian mereka ada, kinerja dan seterusnya. Jadi kalau memang ada catatan-catatan khusus mengenai beberapa orang misalnya, lagi-lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh pernyataan Presiden, kalau memang ada 1-2 orang yang wawasan kebangsaannya itu dianggap secara kognitif tidak terlalu tinggi nilainya, maka harus dilakukan pembinaan, kan begitu. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan. Iya, artinya Anda sendiri sebenarnya tidak menyetujui bahwa dengan 51 orang ini dipecat begitu ya, Anda sendiri tidak setuju dengan hal ini? Iya, karena pemberhentian itu harus ada alasannya tentu saja. Iya, karena alasan-alasan yang tadi itu tidak dipenuhi begitu ya, tidak cukup untuk menjadi dasar memberhentikan mereka, Pak Oce, begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.
Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan pakar hukum UGM dan juga pegiat anti korupsi Pak Oce Madril. Pak Oce tadi mengatakan bahwa Anda tidak setuju dengan diberhentikannya 51 orang ini dari 75 pegawai yang sebelumnya dibebas tugaskan dengan alasan bahwa alasan-alasan yang ada tidak cukup mendasar untuk memberhentikan mereka gitu. Nah, sementara itu juga Presiden Joko Widodo sebenarnya juga sudah menginstruksikan bahwa harus ada pembinaan bagi mereka begitu agar nanti dilihat lagi apakah masih bisa dilakukan alih status begitu ya agar tidak proses pengalihan status ini tidak merugikan pegawai. Nah ini sebenarnya keputusan dari memberhentikan 51 pegawai ini adalah hasil dari rapat antara pimpinan KPK kemudian juga 5 lembaga lain dan beberapa pegiat anti korupsi kemudian juga pakar hukum ini menyatakan bahwa jelas-jelas mereka juga hitungannya sudah membangkang gitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, begini, tentu pengangkatan atau pemberhentian itu adalah bagian dari sistem kepegawaian. Silakan saja kemudian kewenangan itu digunakan sepanjang memang digunakan berdasarkan alasan-alasan yang jelas ya. Jadi sepanjang memang memenuhi syarat maka bisa saja dilakukan pemberhentian. Tetapi konteks sekarang ketika kita bicara peralihan perintah undang-undang itu harus dijalankan terlebih dahulu. Peralihan dari non ASN menjadi ASN itu adalah perintah undang-undang. Sehingga bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK, mereka harus dialihkan dulu menjadi ASN. Jika memang terdapat ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai KPK, ada prosedur yang harus ditempuh oleh pimpinan KPK untuk menerapkan kebijakan pemberhentian. Salah satunya melalui Dewan Pengawas atau melalui prosedur yang ada di kepegawaian. Tetapi saat ini yang kita lihat momentum peralihan itu digunakan untuk seolah-olah ya menjadi seleksi ulang seperti kocok ulang begitu ya, ada 1.300-an pegawai kemudian dikocok ulang, diseleksi ulang, 1.200-an lolos, sekian tidak. Nah, itu yang tidak dikehendaki sebenarnya oleh undang-undang. Undang-undang mengatakan dialihkan statusnya atau administrasinya yang awalnya administrasinya tidak di BKN, di Badan Kepegawaian, sekarang menjadi administrasi dalam sistem ASN. Tapi kalau memang ada misalnya pelanggaran, kalau memang ada hal-hal yang dianggap pegawai itu bisa diberhentikan, silakan saja kewenangan itu digunakan sepanjang memang mengikuti prosedur dalam hukum kepegawaian. Pada dasarnya seperti itu saja sebenarnya. Tapi kan konteks yang kita lihat sekarang tidak demikian ya. Yeah. Peralihan itu momentum ini digunakan untuk seleksi ulang dan sepertinya memang ada nama-nama tertentu yang dianggap oleh publik itu tidak ada masalah, justru bagus mereka punya kinerja yang baik selama ini, tetapi di KPK itu punya penilaian berbeda. Jadi ada gap yang cukup besar antara penilaian publik dengan penilaian keputusan yang ada di KPK. Tentu juga harusnya menurut saya KPK harus bisa menjelaskan kenapa 51 orang ini pada akhirnya itu harus diberhentikan. Apa yang membuat 51 itu diberhentikan? Karena apa? Begitu yang sampai sekarang itu belum bisa dijelaskan dengan baik. 24 orang harus dibina, itu juga karena apa gitu. Ya, ini pertama kan perlu dijelaskan ini menurut Anda perlu ada transparansi dan seperti apa transparansinya? Iya, menurut saya hal lain dalam situasi semacam ini yang kita lihat adalah ketidakmampuan pimpinan KPK dalam menjelaskan dengan alasan yang logis, yang objektif tentu saja, kenapa 51 orang itu dianggap sudah dalam status yang merah, tidak mungkin dibina lagi dan harus diberhentikan, 24 orang masih bisa dibina, dan apa alasannya begitu. Tentu ini yang harus paling tidak kalaupun publik tidak harus mengetahui, tapi menurut saya harus transparan kepada publik. Paling tidak pegawai yang bersangkutan harus diberikan informasi yang cukup kenapa mereka harus diberhentikan begitu. Itu kan lebih fair ya, tidak merugikan hak sama sekali gitu. Tapi kalau tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba berhenti di tengah jalan begitu, justru ini merugikan menurut saya. Menurut Anda ini dalam tatanan bernegara tidak bisa dibina ini artinya apa? Apakah melakukan pelanggaran hukum berat atau seperti apa biasanya dalam tatanan hukum bernegara ya?
koruptor saja mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan ya. Koruptor yang dihukum 20 tahun, 18 tahun ya, mereka yang terlibat pidana, bahkan hak-hak mereka masih dijamin, hak atas pekerjaan, hak atas politik dalam beberapa hal tertentu itu tidak dihilangkan begitu. Nah, ini kan yang mengherankan juga, kenapa 51 orang ini seakan-akan dalam tanda kutip dihabisi haknya atas pekerjaan, dihabisi haknya atas akses terhadap informasi, dan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak logis. Paling tidak sampai saat ini kita tidak memiliki alasan kenapa 51 orang itu harus diberhentikan dengan demikian prosedurnya begitu. Iya. 24 orang kenapa bisa dibina, ini kenapa tidak? Iya, salah satu alasannya kan dinyatakan bahwa ini harus selesai begitu. Iya, Pak Oce, ini salah satu alasannya adalah peralihan status pegawai ini kan harus selesai Oktober 2021. Apakah alasan ini bisa diterima? Kalau waktu memang undang-undang memerintahkan paling lambat 2 tahun sejak 2019 itu peralihan itu sudah harus terjadi, dan itu menurut saya tidak ada persoalan dengan itu ya. Yang jadi masalah sebenarnya TWK dijadikan dasar satu-satunya untuk memberhentikan, itu yang jadi masalah sebenarnya. Dan ini sederhana kok analisisnya. Kenapa harus TWK yang menjadi dasar satu-satunya? Kenapa tidak mempertimbangkan hal yang lain, misalnya kinerja mereka, prestasi mereka selama ini, kontribusi mereka selama ini, seolah-olah untuk 51 orang, awalnya 75, untuk 51 orang ini seperti tidak ada lagi titik kompromi sama sekali, negara tidak mau, atau dalam hal ini pemerintah tidak mau, KPK nggak mau lagi, tapi 24 orang masih bisa. Ini yang kemudian tidak bisa dijelaskan sampai sekarang, dan saya yakin tidak akan ketemu alasan objektifnya untuk mengatakan demikian. Baik. Karena dari beberapa dasar hukum yang tadi saya sampaikan, memang tidak ada dasar yang legitimate untuk memberhentikan 51 orang dengan mengatakan bahwa mereka statusnya sudah merah, statusnya nggak mungkin dibina lagi gitu ya. Jadi baru kali ini kita menemukan ada narasi di mana ada pegawai-pegawai pemerintah yang harus diberhentikan dan tidak mungkin dibina lagi gitu ya. Iya, baik. Melebihi pelaku kejahatan menurut saya. Iya, terakhir ini Pak Oce, menurut Anda apakah ke-51 pegawai ini layak memperjuangkan posisi mereka, dan kemudian langkah hukum apa yang harus mereka tempuh? Ya, nah ini pertanyaan yang menarik ya. 51 orang ini tentu pertama sudah dirugikan haknya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Tentu ada dua yang bisa dilakukan. Pertama, langkah-langkah yang sifatnya administratif, ya, langkah-langkah yang non konflik, langkah-langkah yang sifatnya lebih ke mencari titik temu. Itu bisa dilakukan, proses-proses dialogis itu bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri, mencari titik temu bagaimana caranya supaya persoalan ini tidak menjadi konflik di antara orang-orang yang dirugikan dengan pemerintah. Itu satu, dan itu jauh lebih baik kalau itu ditempuh. Bisa juga ini ditengahi oleh bukan oleh pimpinan KPK, dilakukan oleh mereka yang berada di pemerintahan misalnya. Kemudian yang kedua tentu saja langkah hukum. Kalau kita bicara langkah hukum, tentu pilihan-pilihannya sangat terbatas ya. Dalam hal ini gugatan bisa dilakukan ya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau keputusan pemberhentian itu sudah keluar, maka tentu upaya hukum untuk menggugat itu bisa dilakukan oleh 51 orang. Dan menurut saya langkah-langkah hukum ini atau langkah-langkah tadi musyawarah mufakat ini adalah langkah-langkah yang baiknya ditempuh oleh para pihak ya yang merasa dirugikan, dan publik tentu saja memiliki cara pandang sendiri. Publik sekarang kan kalau diperhatikan akademisi bergerak ya, civil society bergerak, tidak bisa dibatasi. Mereka dengan caranya sendiri juga akan bergerak secara sosial dan menilai ini proses ini siapa yang kemudian melakukan dan siapa yang dirugikan, siapa yang menggunakan kekuasaan. Itu pasti akan dibaca juga oleh publik. Baik, baik Pak Oce, terima kasih atas informasinya dan juga atas waktunya bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, Oce Madril, pakar hukum UGM dan juga pegiat anti korupsi. Terima kasih Pak Oce.